Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Safana Salwa dengan NIM E011251100. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Mengapa? Karena bahasa Indonesia itu bukan cuma alat untuk kita berkomunikasi, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan identitas suatu bangsa. Tanpa bahasa yang sama, masyarakat dari berbagai daerah akan sulit untuk saling memahami dan bekerja sama. Karena itulah, lahirnya bahasa Indonesia menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Secara resmi, bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda itu mengucapkan ikrar yang berisi 3 janji. Yang pertama, mengakui satu tanah air yaitu Indonesia. Yang kedua, mengakui satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Sejak saat itulah, bahasa Indonesia itu diakui sebagai bahasa persatuan. Nah, bahasa Indonesia itu sebenarnya berasal dari bahasa Melayu, yang dimana sejak abad ke-7, bahasa Melayu itu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan di wilayah Asia Tenggara, yang dimana bahasa ini dipakai dalam kegiatan perdagangan, pelayaran, dan komunikasi antar kerajaan di Nusantara. Karena sering digunakan untuk berkomunikasi antar suku, bahasa Melayu itu menjadi bahasa yang dikenal luas oleh masyarakat dari berbagai daerah. Ada beberapa alasan mengapa bahasa Melayu itu dipilih menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu itu sudah digunakan secara luas sehingga mudah untuk diterima oleh masyarakat. Kedua, struktur bahasa Melayu itu relatif sederhana sehingga mudah untuk dipelajari. Dan yang ketiga, bahasa Melayu itu tidak dianggap sebagai bahasa yang mewakili satu suku tertentu sebagai dominan sehingga tidak menimbulkan rasa persaingan antar suku. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu ini banyak menerima pengaruh dari bahasa lain, seperti pada masa Hindu dan Buddha. Bahasa Melayu itu menyerap kosakata dari bahasa Sanskerta. Ketika agama Islam masuk ke Nusantara, bahasa Melayu juga menyerap kosakata dari bahasa Arab dan juga Persia. Dan pada masa penjajahan, bahasa Melayu ini mendapat pengaruh dari bahasa Belanda dan bahasa Eropa lainnya. Nah, semua pengaruh ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, kedudukan bahasa Indonesia itu menjadi semakin kuat. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 36, ditegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia secara resmi digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan berbagai kegiatan kenegaraan. Nah, seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia itu terus berkembang dan mengalami pembaruan. Salah satu contohnya adalah perubahan sistem ejaan. Pemerintah melakukan beberapa pembaruan ejaan agar bahasa Indonesia itu lebih teratur dan juga mudah untuk dipahami. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menambah banyak kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Dari penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia itu lahir dari semangat persatuan para pemuda pada tahun 1928, yang dimana bahasa ini juga berkembang dari bahasa Melayu yang telah lama digunakan secara bahasa perhubungan. Setelah kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia itu resmi menjadi bahasa negara dan terus berkembang hingga sekarang. Bahasa Indonesia itu adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga dan kita juga banggakan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan juga benar, kita ikut memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Demikian penjelasan saya mengenai sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.